Seperti kita tahu, kalau Vladimir Putin dan Donald Trump akan segera melakukan pertemuan secara tatap muka pada akhir pekan ini. Dan salah satu pembahasan dari pertemuan keduanya adalah membawa perdamaian di wilayah Ukraina yang selama ini konflik dengan Rusia. Namun di sisi lain, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengesampingkan kemungkinan Ukraina menyerahkan wilayahnya kepada Rusia. Dia menuntut negaranya untuk ikut serta dalam negosiasi dalam komentar yang dia sampaikan sebelum perundingan yang direncanakan antara para pemimpin Rusia dan Amerika Serikat. Dengan kata lain, Zelensky menolak menjadi tumbal Amerika dalam negosiasi dengan Vladimir Putin. Sementara di satu sisi, Rusia dengan pendiriannya, jika mau damai, ia harus menyerahkan wilayah yang mereka inginkan dari Ukraina. Dan jika tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan, justru akan menimbulkan eskalasi baru dan menjadikan peperangan lebih meluas. Jelang pertemuan antara Vladimir Putin dan Donald Trump yang akan berlangsung pada hari Jumat mendatang, Presiden Ukraina, Zelensky, merasa kalau dirinya selama ini hanya dijadikan boneka oleh Donald Trump. Apalagi setelah Trump setuju bahwa bantuan militer Amerika di masa depan kepada Ukraina akan dihitung sebagai bagian dari investasi Amerika Serikat ke dalam dana investasi rekonstruksi bersama. Dan sebagai timbal baliknya, Ukraina akan memberikan hak istimewa kepada Amerika untuk mengekstraksi mineral di Ukraina. So, di sini Amerika dapat untung dalam hal ekonomi, dan bagi Ukraina dengan dukungan dari Amerika Serikat, mereka mulai berani kembali melawan Rusia. Tapi yang ada, kini Ukraina justru merasa kalau pertemuan dari Trump dengan Putin yang akan berlangsung pada minggu ini akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan oleh penduduk Ukraina itu sendiri. Karena baginya, mereka hanya akan dijadikan tumbal oleh Trump jika kesepakatan itu tidak tercapai. Apalagi kini Rusia sudah memproduksi banyak sekali senjata-senjata baru yang disuplai dari Iran dan juga Cina. Keresahan Zelensky sendiri ia utarakan baru-baru ini lewat media sosialnya, di mana dia mengatakan Ukraina siap untuk keputusan nyata yang dapat membawa perdamaian yang bermartabat, tetapi menekankan bahwa tidak boleh ada pelanggaran konstitusi terkait masalah teritorial. Ukraina tidak akan menyerahkan tanah mereka kepada penjajah, katanya, memperingatkan bahwa keputusan tanpa Ukraina tidak akan membawa perdamaian. Mereka tidak akan mencapai apapun. Ini adalah keputusan yang lahir mati, keputusan yang tidak bisa dilaksanakan. Dan kita semua membutuhkan perdamaian yang nyata dan sejati. Perdamaian yang akan dihormati rakyat, tambah Zelensky, yang negaranya telah berjuang melawan invasi Rusia skala penuh sejak Februari 2022, dilansir Al Jazeera. Puluhan ribu orang telah tewas sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina dan juga memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka. 3 putaran negosiasi antara Rusia dan Ukraina tahun ini gagal membuahkan hasil dan masih belum jelas apakah pertemuan puncak akan membawa perdamaian lebih dekat. Sementara sebelumnya, Vladimir Putin mengatakan ia menganggap pertemuan dengan Zelensky mungkin terjadi, tetapi kondisi untuk negosiasi semacam itu harus tepat dan prasyarat untuk ini masih jauh dari terpenuhi. Zelensky muak dengan Trump. Zelensky pernah berdiri di depan parlemen Inggris dan Kongres Amerika Serikat dengan disambut sorak-sorai. Namun kini di bawah kepemimpinan Donald Trump dan sekutu terdekatnya, seperti Amerika Serikat, muncul suara-suara ketidakpuasan. Saat Trump mengatakan Zelensky tidak membantu negaranya dengan berbicara seperti itu, semua yang keluar dari mulutnya menyebabkan masalah.
Itu bukan kritik kecil, itu adalah sindiran langsung dari Presiden Amerika yang paling banyak memberikan bantuan ke Ukraina. Saat Zelensky terus menekan negara-negara barat untuk tidak diam, menambah sanksi, dan mengirim lebih banyak senjata, bagi sebagian pihak, nada bicara ini sudah terasa menuntut, bukan meminta. Dan pada akhirnya banyak pihak di Amerika Serikat mulai merasa bahwa Zelensky menarik Amerika terlalu jauh ke dalam konflik dan membuat situasi makin berbahaya bagi dunia. Saat ini media-media Eropa mulai mempertanyakan strategi Zelensky, di mana survei Amerika Serikat menunjukkan penurunan dukungan publik terhadap pengiriman bantuan ke Ukraina. Namun kini pelan-pelan Zelensky merasa hanya dimanfaatkan oleh Amerika dan mereka cukup muak dengan segala tipu daya dari Donald Trump. Trump akui takut jika perang dengan Rusia. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menuduh Rusia sebagai negara yang suka berperang. Dia mengatakan Moskow telah terlibat dalam konflik selama berabad-abad dan terus berperang. Trump menyampaikan tuduhan itu pada hari Senin dalam sebuah konferensi pers, di mana dia membahas pertemuannya yang akan datang dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di negara bagian Alaska, Amerika Serikat. Pertemuan itu tidak mengundang Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Namun, Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Matthew Whitaker, mengatakan Zelensky boleh menghadiri pertemuan itu. Rusia adalah negara yang suka berperang, itulah yang mereka lakukan. Mereka sering berperang. Seorang teman saya berkata, Rusia tangguh karena mereka terus berperang, ungkap Donald Trump dikutip dari AFP. Namun, terlepas dari tuduhan Trump bahwa Rusia menjadi negara yang suka berperang, faktanya Amerika Serikat telah menginvasi lebih dari 80 negara. Dalam buku America Invades, How We've Invaded or Been Military Involved with Almost Every Country on Earth, karya Christopher Kelly dan Stuart Laycock, Amerika Serikat tercatat telah menginvasi 84 dari 194 negara yang diakui PBB. Beberapa perang terkenal yang melibatkan militer Amerika Serikat, antara lain Perang Dunia II, Perang Vietnam, Perang Irak, dan Perang Afghanistan. Rusia tes rudal Skyfall. Sementara menjelang pertemuan langka dengan Donald Trump, Moskow dilaporkan sedang bersiap untuk menguji rudal jelajah bertenaga nuklir 9M730 Burevestnik atau SSC X-9 Skyfall. Skyfall merupakan rudal jelajah bertenaga nuklir pertama di dunia. Sebagai misil unik di gudang senjata Moskow, ia banyak dibicarakan dan ditakuti negara-negara barat. Jika uji coba tersebut dilakukan dan berhasil, Rusia akan menjadi negara pertama dalam sejarah yang memiliki rudal jelajah operasional yang mampu membawa hulu ledak nuklir yang digerakkan oleh sistem propulsi nuklir, memberikannya jangkauan tak terbatas yang dapat mencapai titik manapun di planet ini dari titik manapun. Meskipun Moskow belum membuat pengumuman resmi, banyak petunjuk mengarah ke sana. Pertama, peringatan NOTAM telah dikeluarkan dari 7 hingga 12 Agustus yang mencakup 40.000 km persegi di atas Novaya Zemlya. Kedua, setidaknya 4 kapal Rusia yang sebelumnya berlabuh di dekat lokasi uji Pankovo telah dipindahkan ke posisi observasi di Laut Barents Timur, sebuah langkah keamanan standar yang diambil selama uji coba rudal besar. Selain itu, 2 pesawat Rosatom saat ini berpangkalan di Pangkalan Udara Rogashevo. Lebih lanjut, dalam beberapa minggu terakhir, kapal-kapal kargo telah beberapa kali singgah di Novaya Zemlya yang mengindikasikan adanya operasi logistik.
Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya pertemuan bersejarah di Alaska ini memang digadang-gadang sebagai momen yang bisa mengubah jalannya sejarah perang Rusia-Ukraina. Trump membawa janji perdamaian yang terlihat manis di permukaan, namun di baliknya terselip kompromi terberat, pertukaran wilayah yang bisa menandai berakhirnya perang, atau justru membuka pintu pada presiden berbahaya di dunia internasional. Bagi Putin, ini bukan sekedar diplomasi, ini adalah panggung emas untuk menunjukkan pada rakyatnya dan dunia bahwa Rusia tidak pernah benar-benar terpojok. Bagi Trump, ini adalah ujian terbesar masa jabatannya, antara menutup perang atau dituduh menjual prinsip demi deal cepat. Namun satu hal yang pasti, apapun hasilnya di Alaska, dunia akan mengingat hari itu sebagai hari di mana dua pemimpin terkuat duduk satu meja dan memutuskan nasib sebuah perang.